Barsisya Al-Abid, begitulah orang-orang memberi gelar kepadanya. Al-Abid artinya ahli ibadah. Predikat itu disematkan karena ia memang orang yang sangat tekun beribadah. Bahkan, sampai-sampai malaikat pun terkagum dengan beliau. Ia juga merupakan seorang guru spiritual yang ulung. Konon ia memiliki 60.000 murid yang semuanya berilmu tinggi dan memiliki keramat bisa terbang. Namun, di tengah kekaguman para malaikat itu, lantas Allah mengherankannya dengan berkata kepada para malaikat, "Gerangan apa yang membuatmu begitu terkagum akan Barsisa? Padahal di dalam pandangan hakikatku, ia tak ubahnya seperti setan yang terkutuk." Malaikat pun tercengang mendengarnya. Mereka mulai menerka-nerka akan takdir apakah yang membuatnya tersungkur ke dalam lembah derajat setan yang hina dina. Syaikh Barsisa hidup pada zaman setelah Rasulullah wafat. Bagi yang pernah dan sedang mengenyam pendidikan di daya atau pesantren, kisah ini tidak asing lagi, karena bisa dipastikan sang guru tidak pernah bosan menceritakan kepada murid-muridnya. Alkisah, suatu ketika datanglah sosok iblis yang menyerupai seorang manusia menghampiri dan mendekati tempat di mana Syaikh Barsisa beribadah. Iblis tersebut berniat merusak keimanan dan menyesatkan Syaikh Barsisa dari jalan Allah. Iblis pun menjelma sebagai seorang pemuda dan beribadah layaknya orang abid. Dia kuat berpuasa dan tidak henti beribadah. Syaikh Barsisa yang sudah ratusan tahun beribadah tidak pernah melihat seorang pemuda yang sangat takjub dan sungguh-sungguh dalam hal ibadah. Tidak makan, tidak minum dan tidak tidur. Syaikh Barsisa merasa mendapat saingan dan heran terhadap pemuda tersebut, apa rahasianya hingga dia kuat beribadah. Dalam percakapannya, Syaikh Barsisa bertanya pada pemuda tersebut, bagaimana caranya agar kuat dalam beribadah. Pemuda tersebut menjawab, bahwa untuk mendapat motivasi dan kekuatan dalam beribadah, maka disarankannya melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Setelah melakukan yang dilarang Allah, lalu bertaubat, maka kenikmatan dalam beribadah pun akan didapat. Begitulah kata iblis kepada Syaikh Barsisa. Karena Syaikh Barsisa bingung terhadap larangan Allah yang mesti dia lakukan, iblis memberikannya 3 pilihan, membunuh, berzina atau meneguk arak minuman memabukkan. Akhirnya, Syaikh Barsisa pun merealisasikan bujukan iblis tersebut dengan memilih minum arak yang dibelinya dari seorang perempuan. Menurut Syaikh Barsisa dari ketiga pilihan larangan Allah tersebut minuman araklah yang paling ringan dosa dan tidak terlalu besar efeknya. Setelah meneguk minuman arak, Syaikh Barsisa pun mabuk berat, sehingga dalam pengaruh arak Syaikh Barsisa memperkosa perempuan penjual arak tersebut. Tak hanya memperkosa, Syaikh Barsisa juga membunuhnya. Akhirnya ketiga dosa besar dilakukan oleh Syaikh Barsisa. Melakukan pembunuhan, Syaikh Barsisa ditangkap dan dibawa kepada Sultan untuk diadili, sehingga dihukumlah Syaikh Barsisa oleh Sultan sesuai dengan kesalahannya, yaitu dipukuli sebanyak 80 kali jilid karena minum arak dan 100 kali karena berzina. Kemudian Syaikh Barsisa diberikan hukuman qisas karena telah membunuh. Ketika sedang dalam puncak penyiksaannya, datanglah iblis dalam wujud rupanya yang asli dan membujuk agar Syaikh Barsisa melakukan sujud kepada iblis dengan cara menundukkan kepalanya, agar penyiksaan dan penderitaan Syaikh Barsisa berakhir. Syaikh Barsisa pun mengamini permintaan iblis tersebut. Dan, tepat ketika itu Allah mencabut nyawa Syaikh Barsisa, sehingga Syaikh Barsisa meninggal dalam keadaan kufur. Itulah gambaran dari tipu daya Saitan dalam menyesatkan umat manusia. Seberapa tinggi derajat kita, Saitan juga punya cara untuk melancarkan godaan dan tipu muslihatnya demi keberhasilan tujuan mereka. Segala cara ditempuh agar manusia dapat terbujuk oleh rayuan mereka dan akhirnya tunduk kepada mereka. Begitu manusia tunduk pada kehendak mereka, mereka pun berlepas diri atas apa yang terjadi selanjutnya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah di atas.